Dia seneng banget ketemu sama yang bisa nyelesain tanggung hidup semuanya. Jadi ceritanya belakangan ini ekonomi mahasiswanya lagi sulit banget. Semua yang ada di pasar bagi dia itu udah kelihatan mahal banget. Bahkan sampai satu butir telur ayam aja tuh dia bisa buat makan 2 kali. Semua set dia tuh hampir semuanya dijualin buat nutupin kebutuhan sehari-hari dia ke depannya. Semua ini tuh berawal dari ide gila dia buat bangun usaha, tapi modal nekat doang. Jadi tuh waktu itu mahasiswa ini bangun agensi sama F&B, tapi di situ dia tanpa persiapan apapun, beneran modal nekat doang sama tutorial di YouTube. Bahkan dia di awal tuh nggak ada plan buat nge karyawan. Untungnya dia ini punya teman yang lumayan banyak dan bisa dimintain tolong buat bantuin bisnisnya. Awalnya mereka dibayar cuma buat makan dan transport doang, tapi lama-kelamaan mereka jadi marah tuh. Jadi dia coba budgeting buat gaji mereka. Oke, PR pertama soal karyawan selesai tuh. Tapi itu buat F&B doang, buat agensinya karena operasionalnya online. Jadi dia sendiri doang sama adeknya lah jadi karyawan gratisnya tuh. Tapi lagi-lagi ternyata itu nggak cukup buat ngejalanin usahanya. Pokoknya prinsip dia adalah seminimal mungkin biaya yang dia keluarin. Karena dia modal nekat doang, jadi ilmu tentang ngelola keuangan juga minim banget. Kadang ada aja tuh pengeluaran ataupun pemasukan yang gak input sama dia. Karena keuangan dia yang berantakan gitu, jadi dia sering banget defisit dan berujung minjem ke bank. Bahkan mahasiswa ini tuh ada yang minjem ke pinjol juga. Dia nggak ngerasa udah minjem berapa banyak. Pas udah waktunya bayar, di situ dia kelabakan karena ternyata pinjaman yang diajuin tuh banyak banget dan ternyata di waktu yang berdekatan juga. Di situ dia cuma kepikiran buat ngejualin barang yang dia punya. Barang pertama kali yang dia jual tuh motor kesayangannya, terus ngerembet ke barang elektronik. Karena udah mentok banget jadi dia gali lubang tutup lubang. Satu pinjaman kelar tapi tumbuh pinjaman lainnya. Gitu aja tuh terus sampai ini mahasiswa nemu satu tawaran yang masuk ke nomornya dia yang isinya tentang pembebasan utang bagi yang gak lebay gitu. Namanya orang kepepet kan ya, jadi dia langsung tanya ke nomor itu. Tapi anehnya dia minta uang dulu sebagai jasa buat ngebantu. Ya nominalnya nggak gede banget sih dan ternyata sistemnya itu nih orang ngebeli data palsu buat nyairin dananya. Pikir nih mahasiswa, kalau begitu caranya kenapa nggak nih orang memperkaya diri sendiri aja gitu. Karena dia udah beneran mentok banget jadi ya udahlah dia coba dulu tuh tanpa pikir panjang. Dia pilih paket yang biasa dan ternyata bener sehari kemudian duitnya cair. Ini mahasiswa kaget. Gampang banget kalau gini caranya. Dia bisa seminggu doang tuh buat ngelunasin utang-utangnya. Pas dia mau coba paket lain, katanya dia tuh harus buat kontrak kerja sama dan harus ketemu langsung sama orangnya. Dan waktunya nih orang minta di malam hari. Karena dia di awal udah percaya banget kalau ini beneran jadi, ya udah diyain aja tuh tanpa kebanyakan mikir. Ini mahasiswa kata nih orang butuh bawa sejumlah uang doang. Dia jalan pakai mobil terakhirnya. Orang jasa ini minta mahasiswa ini ketemuan di satu kafe. Pas dia ketemu orang jasanya ternyata ada 2 orang. Setelah salam sapa, dia langsung diajak pindah untuk ngomongin itu. Tapi ini mahasiswa disuruh bareng sama mereka. Jadi mau nggak mau, mobilnya tuh harus tinggal di parkiran. Ya udah tuh tanpa pikir panjang, dia yain aja ajakannya mereka. Katanya kira-kira di perjalanan itu cukup jauh, kurang lebih sejaman lah. Sepanjang perjalanan dia tuh curhat, kenapa dia bisa begini. Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba mobilnya tuh nginjek lubang gede banget karena jalanan gelap juga. Jadi nggak kelihatan tuh di depan ada apa. Mereka semua kaget, tiba-tiba depan mereka tuh udah ada sawah. Dan sialnya 2 orang jasa itu sempat melompat dari mobilnya. Karena ini mahasiswa posisinya di tengah, jadi dia nggak bisa ikut mereka. Jadi dia sama mobil yang dia taikin tuh ikut keguling ke sawah. Dan untungnya dia masih bisa bangun. Dia terbangun di sebuah rumah sakit. Yang pertama kali ini mahasiswa pikirin bukan keadaan badannya, tapi gimana caranya dia bisa bayar tagihan rumah sakitnya. Tiba-tiba 2 orang jasa itu masuk ke ruangan dan entah kenapa tiba-tiba mereka bilang, nggak usah pusing mikirin biaya, biarin kami yang menanggung semuanya. Kamu cukup istirahat aja di situ. Di situ dia lega banget tuh, tapi kelegaan itu nggak berlangsung lama. Dia ngeraba perut sebelah kanannya dan ternyata ada bekas jahitan kasar.